Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriansa, program studi agroteknologi semester 5. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya dalam bentuk PPT yang judulnya itu Design Thinking dalam Kewirausahaan. Nah, langsung saja kita masuk. Apa itu Design Thinking? Design thinking adalah pendekatan inovatif untuk pemecahan masalah yang berpusat pada manusia. Metode ini menggabungkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan pengguna dengan kreativitas dan pemikiran analisis. Nah, design thinking adalah cara berpikir yang mengutamakan empati, kolaborasi, dan eksperimen untuk menciptakan solusi inovatif. Nah, mengapa design thinking ini penting untuk wirausaha? Nah, yang pertama, design thinking ini dapat memahami pelanggan. Nah, terfokus pada kebutuhan nyata pelanggan, bukan asumsi. Nah, yang kedua, mengurangi risiko, yang artinya validasi ide sebelum investasi besar. Kemudian inovasi berkelanjutan, yang artinya menciptakan produk yang benar-benar dibutuhkan di pasar. Nah, yang terakhir itu kolaborasi tim, mendorong kreativitas dan kerjasama tim. Ada 5 tahap dalam design thinking. Yang pertama itu empatis atau empati, yang artinya memahami kebutuhan dan masalah pengguna. Yang kedua define atau definisi, yang artinya merumuskan masalah dengan jelas. Yang ketiga ideate atau ideasi, yang artinya menghasilkan berbagai ide solusi. Yang keempat prototype, yang artinya membuat model solusi sederhana. Ya, yang terakhir tes atau uji coba. Nah, ketika keempat tahap yang di atas ini, mulai dari empatis, define, ideate dan juga prototype, itu sudah kita lakukan atau kita jalankan ya. Yang terakhir ini tinggal kita uji coba atau kita tes dengan menguji solusi kepada pengguna nyata. Nah, yang pertama, kemudian kita masuk ke tahap yang pertama itu empatis. Nah, empatis ini bagaimana caranya kita memahami pengguna. Tahap ini fokus pada pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, keinginan, dan masalah pengguna. Semisal atau caranya yaitu wawancara, berbicara langsung dengan pengguna. Yang kedua observasi, mengamati pelaku pengguna. Yang ketiga atau terakhir survei, mengumpulkan data kuantitatifnya. Kemudian tahap kedua dan ketiga ada define dan ideate. Nah, apa ini define? Mendefinisikan masalah, yang artinya menganalisis data dari tahap empati dan merumuskan pernyataan masalah yang jelas dan spesifik. Yang kemudian yang ketiga itu ideate, menghasilkan ide, yang artinya brainstorming untuk menghasilkan sebanyak mungkin solusi kreatif. Nah, yang keempat dan kelima itu ada tahap prototype dan tes atau dicoba. Prototype yang artinya membuat versi sederhana dari solusi untuk divisualisasikan dan diuji. Nah, kemudian yang terakhir tes, menguji solusi, menguji prototype dengan pengguna nyata dan mengumpulkan feedbacknya atau timbal baliknya. Nah, contoh penerapan dalam bisnis. Pertama, startup commerce lokal. Masalah penjual UMKM kesulitan menjangkau pasar online. Proses design thinking, wawancara dengan UMKM, identifikasi hambatan teknologi, buat platform sederhana dengan pelatihan. Kemudian aplikasi pengiriman makanan. Masalahnya pengguna bingung memilih menu di aplikasi. Nah, proses design thinking atau pengaruh design thinking, yaitu cara merealisasikan design thinking dalam masalah tersebut. Observasi perilaku pengguna, buat fitur rekomendasi personal berbasis AI. Kemudian hasilnya
waktu pemesanan berkurang 40%, kepuasan meningkat. Nah, kesimpulannya, design thinking sama dengan kunci kesuksesan wirausaha. Yang pertama itu kesimpulannya membantu wirausaha memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Yang kedua, mengurangi risiko kegagalan produk di pasar. Yang ketiga, mendorong inovasi yang berpusat pada solusi nyata. Yang terakhir, proses iteratif yang memungkinkan perbaikan keberlanjutan. Kemudian mulai dengan empati, akhir dengan solusi yang berdampak. Mungkin itu saja presentasi saya pada video atau pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.